Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhriana Ratno Dewi SSI, asal sekolah SMA Negeri 2 WOH, mata pelajaran fisika. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di Universitas Mataram tahun 2023 dengan nomor mahasiswa E4Q123100086. Hari ini, Rabu tanggal 6 Maret, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi gelombang bunyi dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi ya. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar yang berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Mungkin masih ada yang ingat minggu lalu belajar tentang gelombang apa? Gelombang ada banyak ya, kemarin ada gelombang berjalan, gelombang stasioner, ada juga gelombang mekanik. Tiga buah ada gelombangnya ya. Jadi untuk kali ini kita juga belajar tentang gelombang, tapi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Beda ya, banyak jenis gelombang itu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Salah satu yang cowok ya, dipimpin doa ya. Pak, mujib atau mustaqim? Mujib. Doa, pimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu. Aida ada? Alda? Alvin? Apa? Alvin nggak masuk ya. Zifatul? Hadir. Ya, Zifa. Oh, Fitya ada ya. Ismi ada. Berarti cuma Alvin saja yang nggak masuk. Sama Andika sama Andika sama Nafisa berarti 3 orang ya. Ya. Ada keterangan? Nggak ada ya. Tapi demam. Alvin demam. Oh, ya, berarti 1 orang ada ya. Nggak apa-apa ya. Berarti dituliskan. Ya, kita lanjut ya ke pelajaran. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang mekanika ya, apa gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Ada yang masih ingat apa itu gelombang mekanik? Ada yang ingat gelombang mekanik? Ya ingat. Gelombang mekanik kayak pertemuan kita yang pertama itu, yang ada ombaknya itu. Satu orang? Ya. Gelombang dapat dibedakan menjadi 3. Gelombang mekanik saja itu aja. Gelombang mekanik, maka gelombang gerak besar dan gelombang turbina. Ya itu pembagiannya. Gelombang mekanik ada yang ingat? Ya. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dapat perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses perjalanan sebuah gelombang.
yang membutuhkan medium ya, atau perantara. Contohnya kemarin gelombang tali kita pernah, ini ya percobaan tentang gelombang tali, berarti dia mediumnya apa? Kalau tali merambat lewat iya, tali. Kemudian kalau bunyi juga dia merambat lewat apa kalau bunyi? Cahaya. Betul. Ya, jadi bunyi dan tali itu termasuk gelombang mekanik, tapi medianya berbeda ya. Ada yang mau? Ada yang masih ingat gelombang bunyi itu termasuk gelombang apa? Kalau gelombang mekanik kan ada dua tadi disebutin. Transversal sama gelombang apa mungkin? Longitudinal. Kalau bunyi termasuk yang transversal atau longitudinal? Longitudinal. Ya, jadi gelombang longitudinal itu arahnya dia sejajar dengan arah rambatnya ya. Ya. Jadi kita akan belajar gelombang bunyi. Jadi ada beberapa tujuan dari belajar gelombang bunyi. Yang pertama, ini coba saya menjelaskan makna gelombang bunyi. Yang kedua, menganalisis gejala gelombang bunyi. Yang ketiga, menerapkan gelombang bunyi dalam teknologi. Nah, jadi gelombang bunyi tadi seperti dijelaskan tadi, saya simpulkan. Jadi gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik yang merambat melalui udara. Tapi selain udara dia juga bisa merambat lewat benda yang lain ya selain udara. Bisa padat, bisa juga air. Ilmunya karena kita main di luar ya. Ibu ingin memperlihatkan dua buah video tentang gelombang bunyi ya. Ibu lagi bisa tangkap itu video tentang apa? Apa yang terjadi? Ada suara ya. Ada suara. Tadi lihat ada suara yang menyala. Itu adalah suaranya. Jadi video yang satu lagi itu beda ya. Ini sama. Nanti lihat tapi agak beda. The acoustic resonance example, we are in a large gathering area that is under construction. The floor is concrete, as you can see. The walls are painted drywall, Dalam ruangan as well as the kan ceiling. ada di And there's very little to speak of materials. There's a little bit of wood, but overall that's all there is. So Ruben's gonna clap his hands together and we'll see how long it takes for the sound to dissipate. beda ya. Oke, lagi beda ya. I would say that's 8 seconds. Alright, this time stop and wait till the sound all goes away. Beda. Jadi sama-sama ini ada apa lagi? That was like 7. Ada Now, aturan suara, tapi jenisnya berbeda. Kalau di sini suaranya lebih cepat atau lebih lambat dari tadi? Lebih cepat. Nah, jadi bisa berbeda ya, walaupun dia sama-sama patulan suara. so yeah, that's we need some Agak panjang. Jadi di sini ada dua buah video pantulan suara ya. Yang pertama terjadi di atas gunung, yang kedua itu di dalam ruangan. Ini ya. Kalau ibu teriak mungkin ada suaranya, tapi berbeda. Kalau yang pertama ada jeda antara bunyi yang pertama dan bunyi yang kedua dengan pantulan. Kalau yang kedua langsung langsung ada pantulannya. Jadi
Jadi hampir bersamaan dengan yang keluar dari suara awalnya. Jadi kalau gelombang bunyi itu kan biasanya kita dengar. Nah, jadi agak sulit untuk membedakan bagaimana sih bentuk gelombang pantulan itu. Nah, makanya nanti kita akan ada percobaan menggunakan simulasi PET ya. Di situ kita bisa lihat bagaimana bentuk gelombang pantulan yang terjadi. Sekarang kita akan belajar melakukan percobaan melalui PET ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompoknya 5 orang ya. 1 orang berarti di sana ya, 1 orang dari 5. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Digabung belakangnya. Ini tentang efek Doppler, kemudian pada tools sources ini berarti sumber bunyi ya. Ini ada 12 figure, kemudian reflection itu pengaturan refleksi ya. Jadi ada 3 buah dan masih bisa dilihat di bawahnya. Ini ada standar audio yang akan suara ya, pendengaran. Tinggal digoyangin itu. Jadi di sini pendengarnya ubah posisinya mendekati sumber dan menjauhi sumber. Bisa digerakin. Nah, kalau dia mendekati suaranya seperti apa yang terdengar. Kalau dia menjauhi suaranya berubah gimana terdengar. Ada perbedaan kan? Iya. Kalau mendekat dia suaranya apa? Lebih gede. Ya, lebih besar. Kalau dijauhi
Iya. Nanti dia ya, ini gelombangnya ya, bulat-bulat. Kalau gelombang rendah itu dia kan bulat-bulat. Sudah selesai percobaannya? Jadi tuliskan semua hasilnya. Berarti sudah siap ya? Nah, berarti kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama silakan maju mempresentasikan hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Saya sendiri Cipatul Hayati sebagai moderator dan di sebelah saya Hayatul Nafwas, Musdalifah, Iza Ramadhani, Nur Islamiyah. Selanjutnya kita akan membacakan hasil percobaan kami oleh saudara Percobaan efek Doppler. Apa yang terjadi saat pendengar mendekati atau menjauhi sumber bunyi? Saat pendengar mendekati sumber suara atau speaker, maka bunyi terdengar lebih besar, frekuensi tinggi, sedangkan saat pendengar menjauhi sumber suara speaker, bunyi terdengar lebih kecil, frekuensi rendah. Bagaimana perubahan bunyi yang terdengar saat amplitudo bunyi dinaikkan atau diturunkan saat pendengar diam? Saat amplitudo dinaikkan, bunyi terdengar lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pola gelombang yang terbentuk di mana garis terang tampak lebih besar atau jelas. Terus kesimpulannya dibacakan oleh saudara Firja. Kesimpulannya, gelombang bunyi dapat mengalami refleksi atau pemantulan, interferensi atau perpaduan, dan efek Doppler. Bahkan dapat mengalami dua gejala secara bersamaan, atau refleksi dan interferensi. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Saya kan bertanya. Amplitudo adalah simpangan yang paling jauh dari titik keseimbangan pada getaran. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada Bu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator, Raya Nisa di sebelah saya, ini Wahyuningsi, Aida, Adamutiara. Baik, materinya akan dibacakan oleh teman saya Juli. Dari percobaan interferensi. Apa yang terdengar saat kamu mengubah posisi orang atau pendengar secara perlahan ke atas dan ke bawah? Kadang bunyi terdengar sangat besar atau jelas, dan kadang bunyi terdengar samar atau melemah. Mengapa terjadi hal demikian? Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang yang terkait atau memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Bunyi terdengar
atau besar menandakan terjadinya interferensi konstruktif, yaitu perpaduan dua gelombang yang memiliki frekuensi dan fase gelombang yang sama sehingga saling menguatkan. Bunyi terdengar sama atau mengecil karena terjadi interferensi destruktif, yakni perpaduan dua gelombang yang memiliki frekuensi sama, besar tetapi fasenya berlawanan sehingga saling melemahkan. Baik, ini aja materinya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ingin bertanya? Apa itu interferensi konstruktif? Baik, saya akan menjawabnya. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang yang koheren atau memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Bunyi terdengar jelas atau besar, menandakan terjadinya interferensi konstruktif, yaitu perpaduan dua gelombang yang memiliki frekuensi yang fase gelombang yang sama sehingga saling menguatkan. Itu aja. Apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator yang pertama Nurhayati Muslimah, di samping saya Fadila Putri Salsabila. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh Fadila. Siap percobaan pemantulan. Peristiwa apa saja yang teramati pada PF? Pada PF gelombang bunyi datang atau yang keluar dari speaker dapat dipantulkan oleh dinding pantul dengan sudut tertentu. Gelombang pantul ini bertemu dengan gelombang datang sehingga terjadi interferensi. Yang kedua, saat kalian mengubah sudut atau lebar tembok bidang pantul, apa yang teramati? Ketika sudut atau lebar tembok pantul kecil, maka pemantulan gelombang yang dipantulkan kecil, dan jika jaraknya jauh, maka gelombang dipantulkan lamban. Yang kedua, Nanti saya akan menjawab, yaitu jika jarak tembok atau bintang pantul dekat, maka gelombang bunyi dipantul lebih cepat. Apakah jelas? jelas. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akan membacakan kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah bunyi dapat mengalami beberapa gejala, yakni efek Doppler, interferensi, dan refleksi ataupun pemantulan. Refleksi dan interferensi dapat terjadi secara bersamaan. Baik, kami akan menutup kesimpulan ini. Lebih dari mereka kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kita sudah melakukan beberapa percobaan ya. Nah, kalau pada efek Doppler, apa yang terjadi pada efek Doppler? Kalau pendengarnya mendekat, mendekati sumber bunyi, apa yang terjadi? Suaranya Ya, suaranya lebih jelas atau lebih besar ya. Kalau menjauh berarti suaranya kecil. Kemudian kalau interferensi, tadi ada dua ya, ada konstruktif ya, destruktif ya. Konstruktif itu ditandai suaranya seperti apa? Suaranya kalau konstruktif itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Ya, kalau
ya seperti itu suaranya lebih pasar ya. Ya, kemudian kalau untuk refleksi, tadi refleksi itu sudah ada video yang pertama tadi ya Ibu putar ya, hemat dan jauh. Ada jeda dan ada juga yang cepat ya, tergantung posisi dari posisi apa ya tadi. Posisi ya, pada titik tembok atau bidang pantul ya. Jadi kalau posisinya dekat berarti dia lebih cepat dipantulkan ya. Kalau jauh ada jeda atau lebih lambat ya. Ada pertanyaan untuk pelajaran kali ini? Ya kita ya, ya. Kita lanjut ke latihan ya. Tadi Ibu sudah bagikan modulnya ya. Jadi ini ada soal evaluasi pilihan ganda. Dibagikan, jangan lupa ditulis namanya. Jadi tinggal ditandain mana yang menurut kalian jawaban yang benar. Tulis namanya ya. Jawabannya cara hitungnya ada di sini ya, di modul semua ya. Jangan lupa tuliskan nama. Dicoret aja mana yang menurut kalian, ditandai ya mana yang menurut kalian jawabannya yang benar. Wah, sudah semua ada di modul ya.
coba tulis nama ya. Yang itu sudah selesai. Yang terakhir kedalaman laut itu halaman terakhir Sudah selesai ya. Berikutnya ibu mau ada yang ingin ibu nanyakan lagi. Jadi untuk kalian dari pembelajaran hari ini bagian yang paling menarik itu apa? Jalankan percobaan. Melakukan percobaan. Yang lainnya? Diskusi. Nonton video. Nonton video ya, jadi ilmu baru ya, inovasi baru ya. Ya. Kemudian apakah pelajaran yang di hari ini itu penting? Penting. Apa pentingnya? Pentingnya
Ya. Suaranya besar. Bisa mendapatkan ilmu. Kita dapat ilmu. Yang lain? Ada lagi? Bisa awal ulang itu betul satu tapi ada banyak. Oh ya, jenis-jenis gelombang itu banyak jenis ya. Kemudian di sini mengenai tantangan atau kesulitan apa yang kalian temuin dalam pelajaran hari ini? Ada apa yang paling sulit? Ya, ada Gampang ya? Petnya bisa dipahami ya? Ya. Ya. Kemudian karena tidak ada yang sulit berarti tidak ada yang perlu diperbaiki berarti. Apa saran kalian untuk pelajaran selanjutnya? Apakah mau masih menggunakan pet atau mau percobaan langsung? Percobaan langsung ya? Ya langsung praktek ya. Sekali-sekali kita praktek ya. Ya. Kemudian tapi nanti itu ada rencana kita bikin peta untuk tahun terakhir. Bikin peta ya. Bikin poster. Kemudian tidak ada lagi ya, tidak ada lagi saran. Berarti ingin percobaan langsung ya. Sudah simulasi ya. Ya. Jadi setelah pelajaran tentang gelombang bunyi nanti kita ada lagi bagiannya itu tentang gelombang cahaya ya. Jadi gelombang bunyi dan gelombang cahaya itu masih dalam satu bab. Depan kita belajar gelombang cahaya. Kita tutup pelajaran hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan tentang pelajaran. Kita tutup pelajaran hari ini dengan